Selanjutnya, lelaki tua ini harus mengingatkanmu bahwa benda ini seharusnya menjadi harta karun klan iblis. Meskipun klan iblis dan klan kita berada di garis depan yang sama, itu tidak dalam lingkup tanggung jawab kota Dongguang kami untuk mengundang permusuhan dari klan iblis karena pelelangan, jadi harap berhati-hati dengan pelelangannya. Kata peri mimpi tidur menjelaskan. Hal ini membuat semua orang semakin penasaran. Senior peri mimpi tidur, tunjukkan saja harta itu secara langsung. Ucap seseorang berteriak dengan cemas. Oke, aku akan membiarkanmu melihat barang lelang apa kali ini. Saat berbicara, dia mencubit Lingjue dengan tangannya dan memukul kartu giok hitam terus-menerus. Seiring dengan kedipan larangan pada kartu giok hitam, rengekan yang jelas tiba-tiba datang dari kartu giok, diikuti oleh cahaya putih murni yang dipancarkan darinya. Di platform tinggi itu, tiba-tiba muncul seekor rubah setinggi sekitar 1 kaki dan berwarna putih bersih, tetapi dengan mata berwarna darah. Rubah ini penuh dengan roh peri, terlihat sangat tidak dewasa dan murni, dengan jejak di matanya. Lampu merah melonjak. Selain itu, napas yang keluar dari tubuhnya juga luar biasa, dan telah mencapai tingkat Master Suci Puncak Jangka Menengah. Rambut di tubuhnya putih dan murni, seperti hal yang paling murni di dunia, membuat orang merasa murni. Itu menyeringai dan menatap orang-orang yang hadir, dengan suara keras kepala, marah dan pantang menyerah dalam suaranya. 9 ekor di belakangnya terus bergetar, mengaduk kekosongan. Sungguh rubah kecil yang cantik, ucap seseorang berseru. Rubah berekor 9. Di kotak lantai 2, Qin Chen berdiri dan berkata dengan kaget. Tuan muda, ucap Xingtianya memandang Qin Chen dengan ekspresi aneh, bertanya-tanya mengapa dia tiba-tiba memiliki reaksi yang begitu besar. Melihat wajah Qin Chen tidak pasti, tetapi hatinya terkejut. Tidak mengherankan bahwa jiwa yang tersisa dari pendahulu rubah peri berekor 9 di cakram giok keberuntungan alam semesta begitu gelisah, tidak terduga bahwa itu adalah peri berekor 9. Garis rubah peri berekor 9 adalah garis yang sangat kuat dari klan iblis di zaman kuno, tetapi kemudian, itu jatuh ke dalam penurunan perang melawan klan iblis. Misalnya, jumlah rubah peri berekor 9 yang masih hidup di dunia saat ini sangat langka, dan Qin Chen juga tidak berharap bahwa dia akan melihat harta karun rubah peri berekor 9 dalam pelelangan ini. Meskipun rubah peri berekor 9 ini hidup dan nyata, Qin Chen dapat melihat bahwa ini bukan rubah peri berekor 9 yang sebenarnya, tetapi semacam roh senjata. Hal ini pasti sangat penting dalam klan peri rubah berekor 9, jika tidak, peri rubah berekor 9 senior tidak akan begitu bersemangat. Memikirkan bantuan yang telah diberikan oleh senior rubah peri ekor 9 kepadanya, jika bukan karena dia dan Master Pedang Abadi, Sisi pasti sudah jatuh ke alam jiwa yang mati, dan bahkan dirinya sendiri akan dibunuh oleh Lord of Desolate God, Qin Chen secara alami tidak tahan. Hal-hal dari rubah peri berekor 9 terus mengalir ke bawah. Selain itu, semangat yang begitu indah. Qin Chen agak terganggu, dan jiwa sisa rubah peri berekor 9 di cakram giok keberuntungan alam semesta berfluktuasi dengan hebat setelah merasakan napas di atas panggung, dan sebuah kekuatan samar-samar lolos dari Qin Chen. Rubah peri berekor 9 di platform tinggi juga tampaknya menyadarinya. Sepasang mata merah yang menyedihkan melihat ke dalam kotak tempat Qin Chen berada, dan rengekan di mulutnya menjadi lebih jelas. Sosoknya bergetar, menantikan Chen untuk datang ke sini. Melihat ini, peri mimpi tidur hanya mengubah tangannya. Dan serangkaian segel melintas dan muncul, seperti pembatasan seperti rantai, secara langsung menahan tubuhnya, menyebabkannya jatuh dengan keras. Hentikan, teriak Qin Chen tidak bisa menahan raungan ketika dia melihat ini. Namun, begitu dia berbicara, dia tahu bahwa dia telah bertindak terlalu ceroboh. Meskipun rubah peri berekor 9 ini memiliki hubungan dengannya, itu telah diperoleh dan dimasukkan ke dalam rumah lelang sebagai barang lelang. Dia tidak memiliki posisi sama sekali untuk membiarkan peri mimpi tidur menunjukkan belas kasihan kepada bawahan rubah ekor 9, dan mungkin itu akan membuat orang melihat apakah penampilannya terlalu mencolok. Pada titik ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan lemah, "Tuan, harap lebih berhati-hati. Saya sangat tertarik dengan semangat ini, tolong jangan sakiti." Mendengar ini, peri mimpi tidur melirik kotak tempat Qin Chen berada, dan berkata, "Jangan khawatir, lelaki tua ini memiliki ukurannya sendiri, dan tidak akan pernah benar-benar menyakitinya. Nah, kalian sudah melihatnya,
Kali ini barang yang akan dilelang adalah arwah keluarga peri rubah berekor 9. Itu bukan roh biasa, itu sudah mengaktifkan kecerdasan spiritualnya, dan kecerdasan spiritualnya tidak rendah. Jika itu dapat diserap atau diintegrasikan ke dalam harta sucinya sendiri, itu pasti berguna. Adapun status klan peri rubah ekor 9 di klan iblis, saya rasa saya tidak perlu mengulanginya. Ucap peri mimpi tidur tersenyum. Faktanya, tidak perlu dijelaskan oleh peri mimpi tidur, penonton sudah meledak dengan gempar. Di dalam kotak, Qin Chen duduk kembali di kursi dengan ekspresi muram. Klan rubah peri berekor 9 baik pada dirinya sendiri, dan Qin Chen secara alami tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Tetapi dalam situasi saat ini, jika dia ingin mengambil harta ini kembali, dia hanya dapat menggunakan penawaran, atau jika dia memiliki kekuatan Master Suci Puncak di tahap selanjutnya, dan dapat mengabaikan Master yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian dan merebut peri rubah berekor 9 dengan kekuatan yang dahsyat. Cara terakhir ini jelas tidak mungkin. Meskipun Qin Chen kuat sekarang, jika dia berani bertindak di sini, itu sama saja dengan mencari jalan buntu. Tetapi jika ingin menawar melalui pelelangan, sumber daya yang akan dikonsumsi sangat besar sehingga bahkan Qin Chen sendiri mungkin tidak yakin. Untuk sesaat, dia mengerutkan kening. Yu Qiansu tampaknya memiliki beberapa petunjuk, dan berbisik kepada Qin Chen, "Sao Chen, apakah Anda memiliki hubungan dengan roh?" Qin Chen mengangguk dan berkata, "Qiansu, garis rubah peri berekor 9 ini pernah menjadi dermawan saya dan Sisi, jadi harta ini, saya tidak bisa membiarkan garis rubah peri berekor 9 jatuh ke tangan orang lain." "Maksudmu, inikah harta karun yang menyelamatkanmu dan klan iblis Sisi saat itu?" Ucap Qiansu juga mendengar ini sedikit, dan mau tidak mau berkata dengan terkejut, "Jika ini masalahnya, kita benar-benar harus mendapatkan benda ini. Ini perlu, tetapi saya tidak memiliki banyak Saint Master tingkat menengah, jadi saya khawatir saya mungkin tidak dapat memenangkan banyak orang kuat yang hadir." Kata Qin Chen mengerutkan kening, dia sudah diam-diam berputar-putar, dia harus mengambil sendiri sesuatu darinya digadaikan. "Mungkin, Anda dapat mengambil beberapa harta, masih ada banyak harta di tubuh Anda, seperti harta guru suci dan yang lainnya, tetapi begitu harta ini diambil, kemungkinan besar akan terbuka dan menyebabkan lebih banyak masalah. Sao Chen, karena klan peri rubah ekor 9 adalah dermawan kita, maka kita tidak boleh membiarkan roh ini jatuh ke tangan yang lain." Ucap Yu Qiansu berkata dengan wajah serius. "Ya, Tuan Muda, masih ada beberapa pembuluh darah suci di budak tua ini. Jika Anda membutuhkannya, saya dapat membawa semuanya untuk dilelang." Ucap Xing Tiannya mengeluarkan ruang penyimpanan dari tubuhnya saat dia berkata. Qin Chen melirik, dan ada Saint Master Saint Fein kelas menengah di dalamnya, dan ada banyak Saint Master Saint Fein kelas bawah. Bagaimanapun, urat suci kelas menengah terlalu berharga. Meskipun Xing Tiannya adalah leluhur lautan jiwa bela diri, dia tidak akan tinggal bersamanya. Lagi pula, di ruang penyimpanan, urat suci tidak dapat menyerap energi suci surga. Suplemen energi hanya dapat ditempatkan di wilayah tersebut. Dunia kecil seperti cakram giok keberuntungan Qian Kun Qin Chen sangat langka. Meskipun vena suci tingkat menengah jarang terjadi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Qin Chen menghitung dengan hati-hati. Meskipun dia telah membunuh Sage Master, Nine Nether Lord, Wild Sage Lord, Dragon King Island Lord dan lainnya, dan juga mencari semua kekayaan dari 3 kekuatan teratas Guang Yuetian, kecuali selain ditelan oleh perbaikan rantainya sendiri, dan vena suci diatur di piring giok alam semesta untuk memelihara pohon ajaib dan dunia kecil, vena suci Saint Lord kelas menengah yang tersisa ditambah yang dari Xing Tiannya, masih ada total 7 yang tersisa. 3 di antaranya digunakan untuk mendapatkan baju besi giok hitam naga, dan hanya 4 yang tersisa. Qin Chen diam-diam berspekulasi bahwa jika ini masalahnya, dia memang memiliki harapan untuk dapat mendapatkannya, tentu saja, pengecualian lain tidak dikesampingkan. Sementara pikiran Qin Chen berubah, di platform tinggi, peri mimpi tidur tersenyum dan melanjutkan, "Roh alat ini adalah harta dari klan rubah peri berekor 9, jadi jika Anda mendapatkannya, kemungkinan besar Anda akan menghadapi permusuhan dari klan peri rubah berekor 9. Selain itu, meskipun roh ini memiliki aura Master Santo Puncak jangka menengah, ia tidak memiliki banyak kekuatan tempur.
Jika Anda ingin menggunakan harta ini untuk menggunakannya melawan musuh, Anda mungkin akan kecewa. Namun, yang paling kuat dari garis rubah peri berekor 9 adalah teknik pesona. Kekuatan pesona yang ditampilkan oleh roh alat ini bahkan dapat mempengaruhi para master dari level master suci puncak tingkat menengah. Ketika Anda melawan musuh yang kuat, roh ini akan menggunakan pesona untuk mempengaruhi musuh, yang cukup untuk meningkatkan peluang Anda untuk menang. Ucap peri mimpi tidur membual di atas panggung, dan wajah Qin Chen sangat suram, dan dia terus mengutuk dalam hatinya, ingin bergegas ke panggung dan menutup mulut peri mimpi tidur itu. Semakin dia menjelaskan rubah peri berekor 9, semakin antusias orang-orang di pelelangan. Ini bukan kabar baik bagi Qin Chen. Benar saja, banyak orang di antara hadirin berbisik-bisik. Selain itu, roh alat ini, hehe, ada fungsi lain, yaitu transformasi. Seperti yang kita semua tahu, klan rubah adalah ras yang paling cantik di klan iblis, dan wanita yang mereka kembangkan semuanya, kata peri mimpi tidur tersenyum, meremas tangannya dengan kedua tangan, dan segera segel jatuh pada rubah peri berekor 9. Roh rubah peri berekor 9 membuat isak tangis yang menyakitkan, dan segera di bawah mata publik, itu berubah menjadi seorang gadis kecil yang mengenakan sekelompok loli putih murni, dengan telinga rubah putih bersih di kepalanya, dan ekor rubah putih di bawah tubuhnya. Meskipun rubah peri berekor 9 ini terlihat seperti seorang gadis kecil, ia telah tumbuh menjadi sangat dewasa. Ia memiliki penampilan seperti anak kecil dan sosok anggun, yang membuat orang seperti bermimpi. Secara khusus, penampilannya yang menyedihkan membuat banyak pria merasa mencintai, ingin memeluk mereka dan ingin mencintai mereka. Ketika banyak pria kuat di bawahnya melihat rubah peri berekor 9 menunjukkan penampilan manusia, mereka tiba-tiba menjadi tidak nyaman dan berteriak. Roh rubah peri berekor 9 berdiri di platform tinggi, dengan ekspresi halus dan tatapan yang tidak akan dimasuki siapapun, tapi dia penuh pesona. Ditambah dengan sosok, penampilan, dan usianya, dia menambahkan rasa kecantikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di bawah pemindaian mata Phoenix, dia telah menyebabkan banyak pria kuat melolong. Terutama pada saat ini, pihak lain diikat oleh segel, yang membuat sosok montoknya lebih cekung dan cembung, dan beberapa orang dengan motif tersembunyi sudah terpesona. Qin Chen tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat gadis muda yang malang ini, tetapi hatinya tumbuh lebih dalam. Ini merepotkan. Xingtianya awalnya menonton dari samping, tetapi matanya melebar saat ini. Semangat penampilan seperti itu jauh lebih menggoda daripada penampilan kecantikan montok dan rubah peri berekor 9. Kalian semua telah melihat bahwa roh alat ini tidak hanya dapat menjadi penolong yang sangat efektif, tetapi juga sangat tatap muka ketika biasanya dibawa-bawa. Kecantikan kecil seperti itu akan mengikuti dan memanggilmu tuan. Ucap peri mimpi tidur tersenyum, oke, tidak perlu banyak omong kosong lagi. Satu rubah peri berekor 9, dan harga dasarnya adalah 10 vena suci tingkat rendah. Setiap kali peningkatannya tidak kurang dari 1, silahkan lakukan penawarannya. Harga awal dari roh rubah peri berekor 9 secara mengejutkan sama dengan harga dari Panlong Hei Yujia, yang membuat Qin Chen mengerutkan kening, dan firasat buruk melonjak di hatinya. Benar saja, begitu suara peri mimpi tidur jatuh, dan suara penawaran satu demi satu terdengar langsung di bawah. Harga dasar dari 10 vena suci tingkat rendah menembus hingga 30 hanya dalam 10 napas. Vena suci tingkat menengah. Tiba-tiba, suara jernih datang dari kotak tertentu di lantai 3, mengejutkan semua orang. Mereka yang dapat memasuki lapisan lantai ketiga setidaknya adalah master di level Saint Master level menengah, atau seseorang dengan latar belakang besar di belakang mereka, atau bahkan kamar dagang yang kuat dari surga lain. Banyak orang di bawah ketika pria besar di lantai 3 berbicara, mereka tahu bahwa mereka tidak memiliki harapan sama sekali. Hati Qin Chen juga tiba-tiba gelisah, ketika dia mendengar seseorang menawar harga untuk vena suci master suci kelas menengah. Kecepatan kenaikan harga ini di luar imajinasinya. Selain itu, dilihat dari nada mulut pihak lain, tetapi suaranya yang agung, orang ini pasti seorang master. Pihak lain kaya dan kuat, dan secara langsung menawar untuk Saint Master Saint Fein kelas menengah surgawi. Jelas, dia ingin menakuti tuan-tuan yang hanya bertanya dengan santai, sehingga mereka benar-benar dapat memasuki bagian lelang yang panas. Melihat ini, Qin Chen tidak punya pilihan selain bergerak,
dan berkata dengan keras, "Dua Vena suci kelas menengah." Qin Chen menaikkan menjadi dua sekaligus, tujuannya juga untuk menakut-nakuti banyak orang, tetapi suaranya jatuh, dan itu benar-benar menyebabkan sensasi kekerasan. Setelah suara Qin Chen terdengar dari kotak, gadis peri rubah berekor 9 yang cantik yang telah berdiri di platform tinggi menunjukkan rasa sakit tidak bisa membantu tetapi sedikit gemetar. Ketika dia melihat kotak tempat Qin Chen berada, dia merasakannya. Suara ini datang dari sebelumnya. Dia sangat akrab dengan kotak di mana dia merasa. Meskipun napas sebelumnya sangat samar, dia secara alami sangat sensitif dan akrab sebagai roh klan rubah peri berekor 9, dan napas itu agak mirip dengan mantan tuannya. Apakah tuannya ada di sini? Air mata mengalir dari sudut mata gadis rubah berekor 9 itu. Dia jelas tahu bahwa pemilik kehidupan sebelumnya seharusnya tidak lagi berada di dunia ini. Gadis peri rubah berekor 9 menatap kosong ke kotak itu, dengan menyedihkan. Gerakan ini memprovokasi kegilaan pria yang tak terhitung jumlahnya. Dua pria galak menawar, "Itu menarik sekarang, rubah kecil yang menyedihkan, aku tidak tahu siapa yang akan berakhir pada akhirnya. Maka itu tergantung pada siapa yang memiliki lebih banyak Vena suci." Qin Chen menaikkan harga dari satu Saint Master Saint Vein kelas menengah menjadi 2 dalam satu napas, seperti orang sebelumnya, hanya untuk menakut-nakuti pembeli potensial. Di kotak lantai 3, seorang pria kurus dan cakap, yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun, tidak bisa menahan kerutan, dan pikiran spiritualnya meledak dan menyapu ke arah kotak Qin Chen di bawah. Meskipun kotak-kotak ini memiliki larangan untuk mengisolasi deteksi spiritual umum, karena mereka diatur sementara, secara alami tidak akan ada larangan yang terlalu kuat. Kesadaran ilahi pria kurus itu tiba-tiba menerobos larangan dan langsung menekan tubuh Qin Chen. Xingtianya segera mendengus, mengangkat kepalanya, cahaya dingin keluar dari matanya, dan roh yang kuat tersapu. Kedua pikiran ilahi bertabrakan, dan raungan tak terlihat tiba-tiba meletus. Kekuatan Divine Sensei Xingtianya, secara tak terduga tidak bisa menahan Divine Sensei yang lain. Kekuatan pihak lain memaksa nafas Divine Sensei Xingtianya dan jatuh pada Qin Chen dan Yuqiansu. Qin Chen mendengus dingin, dan begitu kekuatan jiwanya berubah, dia aman dan sehat. Hati Qin Chen tenggelam, pikiran ilahi sebelumnya sangat menakutkan, dengan jejak kekuatan dingin, bahkan di atas Xingtianya, dia sebenarnya adalah master dari mendiang Saint Master. Tidak, kekuatan suci ini sepertinya kurang. Orang ini tampaknya bukan guru suci tahap akhir, tampaknya tidak lengkap. Untuk sementara, Qin Chen tidak bisa mengetahuinya, karena kesadaran ilahi pihak lain tampaknya telah terluka parah. Napas yang keluar jelas merupakan master dari mendiang Saint Master, tapi itu tidak menakutkan seperti yang dibayangkan Qin Chen. Tentu saja, dibandingkan dengan Xingtianya masih harus sangat menakutkan, yang membuatnya cukup bingung. "Xiahou Zun," teriak peri mimpi tidur, di panggung tinggi, sebagai tuan rumah lelang, secara alami tidak dapat membiarkan yang kuat menindas yang lemah. Melihat ini, matanya dingin dan berkata, "Berhenti." Pikiran spiritual yang mengerikan menyapu, dan secara langsung mengguncang pemikiran spiritual pria itu. Kemudian Xiahou Zun mendengar kata-kata itu dan berkata sambil tertawa kecil, "Wakil tuan kota tidak perlu gugup, saya tidak melakukan apa-apa di sini, lihat saja mereka." Alis peri yang mengantuk itu dingin, dan dia berkata, "Xiahou Zun, kamu juga karakter mendiang Saint Master. Saya tidak peduli betapa sombongnya Anda ketika Anda berada di alam surga selatan, tetapi inilah kota Dongguang. Jika Yang Mulia terus arogan di kota Dongguang saya, jangan salahkan orang tua ini karena bersikap tidak sopan dan mengusir Yang Mulia. Yang Mulia juga tamu terhormat kota Dongguang. Anda harus tahu aturan pelelangan," ucap peri mimpi tidur dengan dingin. Ada dengusan dingin lagi di kotak lantai 3 itu, tetapi meskipun nadanya tidak menyenangkan, dia tidak mengatakan apa-apa. "Xiahou Zun? Apakah orang ini Xiahou Zun, master pembentukan hantu dari alam surga selatan? Master suci dari formasi hantu. Tanpa diduga dia berada di kota Dongguangku." Dia benar. Mimpi tidur mengatakan bahwa orang ini berasal dari alam surga selatan. Di antara tokoh-tokoh terkenal di alam surga selatan, tidak ada Xiahou Zun kedua. Ini kebetulan. Master suci susunan hantu, ternyata dia. Dikabarkan bahwa orang ini pernah menjadi penguasa mendiang guru suci,
dan dia memiliki reputasi di alam Celestial Selatan. Sayangnya, untuk menerobos mendiang guru suci, dia diam-diam membantai beberapa kekuatan besar dan menjarah kekuatan besar ini. Vena suci teratas di alam surga selatan dikejar dan dibunuh oleh banyak kekuatan di alam surga selatan. Siapa yang tahu bahwa orang ini tidak tahu bagaimana cara berkumpul, tetapi diam-diam menanam formasi hantu dan hampir membunuh banyak kekuatan teratas di alam surga selatan. Kemudian, itu adalah keluarga Suge dari alam surga selatan, mengalahkan formasi hantu orang ini dengan keajaiban takdir, dan kemudian melukainya dengan serius. Dalam pertempuran itu, Master Are Hantu yang baru saja menerobos guru suci tahap akhir, dia terluka oleh keluarga Suge, dan melarikan diri karena malu. Pada akhirnya, basis kultivasi yang baru saja menerobos jatuh. Meskipun rana orang ini telah jatuh, tetapi dikombinasikan dengan formasi hantu, bahkan jika itu adalah Master Suci tahap akhir biasa, dia tidak akan berani bertarung dengannya. Itu juga peri senior mimpi tidur yang berani memarahi orang ini seperti ini dan tidak menaruh wajahnya sama sekali. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton sekarang. Ucap banyak orang di kerumunan itu gempar dan mendidih.